Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid, sedaya panitia kajian pengajian rutin, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak dan mbah-mbah sekalian. Pokoknya enten bae mboten disebut gareng ngantuk, kudu disebut. Yang berbahagia, dijaga, dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur Allah menghimpun kembali bermuajah kita di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi, sholat berjamaah, iktikaf. Mudah-mudahan perkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah dan hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Dan semoga benar seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kita ini orang yang dirancang untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sabda Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dirancang oleh Allah hidupnya baik, wa may yuridillahu bihi khairan, hidupnya baik, yufaqihu fiddin. Fi'ilnya mudhari, penandanya huruf ya, terus menerus berproses untuk menjadi orang yang faqih, faham dalam ilmu agama. Berarti wong-wong sing berangkat ngaji terus itu kelihatan masa depannya baik, insya Allah. Maka itu panjenengan sempat-sempatkan ngaji, melek nopo ngantuk tetap berangkat. Nggih. Sebab wong ngaji niku masih ngantuk pahalai padha. Sing beda ilmune, cuma nek sakti nggih iso merem tapi paham. Dan bathi loro niku nggih, iso bathi merem nggih bathi paham. Sing rada apes melek gak paham. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Kita berharap salawat yang selalu kita sampaikan menambah cinta kita kepada beliau. Dampaknya kita punya semangat mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dan dengan itu kita berharap nanti bisa diakui oleh beliau sebagai umatnya. Bangkitlah kita sebagai ashabul yamin, barisan kanan, diberi syafaat, diberi minuman telaga khaut. Dan yang paling kita harapkan ada catatan nama kita di barisan Rasulullah, rombongan beliau dipimpin menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Gembruduk rombongan bersukacita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jenengan sing nyatet-nyatet niku jebakan langit ini pun ansal pinten. Seneng kalau kalian jamaah ngeten. Ngaji mboten beto Quran niku berarti hafal Quran. Mboten beto catetan niku berarti wonge gampang apal. Jadi pembicara niku kudu husnudzon.
Kok gak nggawa Quran? Oh berarti kene iki penghafal Quran kabeh. Wonge gak nggawa buku. Oh biyen sekolah nganggo sabak mangkane cepet apal. Kok teklu-teklu, oh konsentrasi. Padahal ngantuk. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita membahas jebakan langit yang kebanyak. Apa itu yang termasuk jebakan langit? Bukan dosa tapi bisa membuat hidup rumit. Dalam catatan kami, buku yang saya tulis adalah orang yang berlambat-lambat membagi waris. Padahal kita diperintah oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'dzul amanati ila ahliha. Lamun panjenengan diberi amanah bagi waris, waris segera dibagi. Aja manut omongane wong-wong. Kuburane durung garing wis gopo bagi waris. Ini ajaran. Justru semakin ditunda, semakin jauh, semakin masalah. Semakin jauh dengan rentang waktu, semakin masalah. Kenapa? Di antara masalah yang bisa timbul, pertama, akan ada lokasi waris yang dulu ukurannya sama, tapi berkembangnya zaman, prospeknya berbeda. Kalau di kampung-kampung Bapak Ibu, jika jalan itu dicor, nilai jualnya meningkat. Kalau dulu sama-sama jalannya masih jalan makadam sama, atau sama-sama masih jalan tanah biasa, belum dibagi, ada pekarangan ukurannya sama, tidak ada masalah. Sekarang berubah, ukurannya sama, yang satu jalannya jalan cor, yang satu jalan makadam. Itu nanti membuat masalah. Mending pada waktu itu segera dibagi ketika nilainya masih original, dinilai waktu itu. Kok ketap-ketip ini? Iki rencananya oleh warisan tak napa. Dan sebaiknya membagi waris sesuai dengan syariatnya. Karena waris itu berdampak. Harta yang termasuk panas itu waris. Meskipun atas dasar ridho, syariatnya harus tetap jalan. Saya pernah dihubungi Ustadz Kondang, level Jawa Timur lah. Beliau membawa 6 saudaranya, berarti 7 dengan beliau. Minta janjian, minta waktu Ustadz supaya saya dibantu diagnosa versi rumus langit. Ada apa dengan kehidupan keluarga besar kami? Oke Pak, Rabu. Insya Allah kalau Sabtu itu untuk pasien, Rabu datang 7 orang, 4 laki-laki, 3 perempuan. Begitu turun dari mobil, yang laki-laki ini kesit-kesit, masih kelihatan sehat-sehat. Begitu yang perempuan, mudhun sing sitok linglung, sing sitok didelendo kursi roda, sing sitok dengklang dengkling. Saya yang sudah terbiasa dengan rumus langit segera paham. Begitu masuk, saat ini saudara saya yang pertama ini diceritakan beliau semua. Jadi kasusnya adik saya ini kena sakit ini, yang ini begini. Ya Pak, ini saya tidak sedang membahas rumus pengobatan ya, sedang bahas rumus langit. Nggih.
Kalau bahas rumus langit, yang dicurigai pertama kali karena empat saudara panjenengan yang laki-laki ini semuanya sehat, sementara yang bermasalah dengan gangguan jiwa, dengan stroke, dengan keluhan kaki, macam-macam ini perempuan semua. Saya ingin diberitahu informasi tentang bagaimana cara dulu bagi waris. Lantas kemudian beliau bercerita, jadi karena kami yang laki-laki ini sudah sama-sama makmur waktu itu, kita semua merelakan tempat-tempat yang besar-besar. Maksudnya ini sing prospektif itu untuk saudaranya yang perempuan-perempuan. Terus gimana Pak? Ya kami tidak membagi sesuai syariatnya. Pokoknya didumroto mawon. Bahkan yang adik-adik ini dapat yang api-api lah. Lokasinya bagus, luasannya bagus. Nah itu dia. Mestinya waktu itu dibuat akad 2 kali. Karena waris bukan hibah. Akad 2 kali artinya panjenengan bersama keluarga membagi sesuai syariatnya, laki-laki berapa bagiannya, perempuan berapa bagiannya. Terus kalau nanti panjenengan kepingin memberi hadiah, silahkan di akad yang kedua. Setelah dibagi, bener, terus dek iki alhamdulillah cacakmu wis iso urip dhewe, ya wis iso tuku dhewe lah. Iki tak gawe sampean, tak hadiahno. Sakmene bagian iki gawe awakmu dek. Awakmu gak oleh teko aku, engko awakmu oleh teko cacak, misale. Jadi di akad yang kedua, bukan langsung dibagi sama. Kalau orang tua masih hidup, hibah namanya, yang bagi orang tua, tidak masalah. Tapi kalau sudah waris, ya tetap dibagi sesuai waris. Akhirnya mereka bersama ini berembuk ulang. Asetnya dulu itu sekian, tapi terus bertambah gini-gini. Itu bukan keahlian saya, Pak. Sekarang ini sudah ada konsultan waris. Karena sudah banyak sekarang ekonomi syariah yang juga merambah ke ranah itu. Gampang jenengan carilah, nanti bisa dibagi lagi. Alhasil berita itu kemudian sampai lagi ke saya, kondisinya membaik. Ya mereka bertemu dengan pengobat-pengobat yang tepat. Jadi para rawuh, uang sing oleh waris kakean, niku nggak ada ruwet. Meskipun saudaranya ridho, kalau tidak dapat, kalau dapatnya itu tidak dengan cara yang syar'i. Kok akeh sing ketap-ketip ngene rek. Hati-hati nggih. Saya pernah didatangkan oleh seorang bapak-bapak di daerah Mentoro, Jombang. Ini kok teng mriki enten wong Jombang koyoke. Kadang nggih. Mentoro, Pak. Oh ini kok wong Jombang. Kemudian saya diberi informasi bahwa istrinya itu mengalami gangguan jiwa sampai lupa dengan nama suaminya. Jadi bojone sing ndi iku lali. Nek bojone nyidek, awakmu sapa? Kok nang kamarku, awakmu sapa? Naudzubillahi min. Begitu saya datang, saya lihat batas kanan kiri aman. Saya lihat patung tidak ada, gambar aman. Baik, Pak. Ini yang diterapkan rumus langit ya, saya bukan urusannya dengan kejiwaan. Nggih, das pundi Ustaz. Kalau menurut rumus dari Al-Qur'an dan hadis, orang gangguan jiwa itu pertama riba.
Barang siapa yang memakan riba, tidaklah dia bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang terserang penyakit gila. Maka kalau panjenengan pernah berurusan dengan riba atau istri panjenengan diam-diam nganakno duit, maka di keluarga ini pasti ada yang gila. Kalau tidak begitu depresi, kalau tidak begitu ahli sambat. Ahli sambat minimal. Biasanya sing ahli sambat itu sing kena cicilan niku. Terus beliau memastikan bahwa enggak Ustaz, saya itu termasuk orang yang tidak suka hutang. Bagus. Saya juga tidak pernah berurusan dengan yang namanya riba, termasuk istri saya. Itu pasti ya Pak ya? Ya. Oke. Yang kedua, orang yang berurusan dengan harta waris. Kalau sanjangi ngoten. Mergo nek oleh kakean niku jeglek. Ratul hiyatul mahita fainal hulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi fi yaumil qiyamah. Kamu harus mengembalikan harta yang bukan hakmu, baik itu dengan cara bagi waris atau dengan mencuri atau cara-cara yang lain termasuk korupsi. Karena jika tidak, maka harta itu meskipun sebiji jarum itu akan masuk ke tubuh Anda menjadi sumber masuknya api neraka. Yang api neraka bisa saja membakar di tempat-tempat vital. Kalau membakar ke otak bisa stroke, membakar ke hati ya bisa liver dan lain sebagainya. Pokoknya harta itu bisa merusak diri seseorang, termasuk gangguan penyakit jiwa. Beliau menceritakan ini yang bagi waris ini sudah ustadz. Oh, okay. Terus kalau tangleti, kan rumahnya rumah baru, Pak. Bangunan baru itu kan kelihatan. Nek bangunan lama niku tebal. Kandel-kandel temboke nek teng desa niku. Kalau yang baru tapi 90-an niku napa bangunane niku Spanyolan ngoten-ngoten niku lah nggih. Cendelone terdeteksi lah bahwa ini di tahun berapa dibangun. Nah, itu kelihatan baru. Tapi di rumah itu ada gebyok, semerep gebyok panjenengan. Gebyok niku ukiran pembatasnya dan ruang tamu dengan kalau tangleti, Pak Nun Sewu, gebyok ini miliknya siapa? Oh iya, ini dulu kan milik orang tua ya kan, ada rumah tua itu dijual lalu dibagi. Nah, gebyok ini kalau betul mantu. Loh, ini berarti juga harta waris. Harus dibagi, ini ada harganya loh Pak. Pak, sekedar coba keluarkan dari rumah. Terus nyelup tonggone, junjung tuking griya. Dikeluarkan dari rumah. Pun tutuk kono nggih, Pak iki wis sampean anggap duduk harta sampean sebelum nanti dibagi. Sampeyan niati ngono nek pikiran sampean. Nggih. Begitu diletakkan di luar, bojone ini kula tanggati, "Bu, niku sinten?" Lho, niku bojo kula. Nek kula, lha sampean lak Pak Khairi sih. Lho Pak, eling e. Oh, subhanallah. Jadi sing garai lali iku mang ketutupan gebyok. Jadi gebyok niku garai ruwet. Makanya sampean hati-hati mbek harta waris niku nggih. Garai ruwet nih. Kok ketap-ketip ini. Sampeyan iki memperhitungkan nasibe wong apa nasib sampean. Nggih mboten enak waris niku. Ketutupan gebyok itu lali jenenge Pak bojone. Setelah itu hidup normal. Terus gebyok niku disadi sanjange nggih pajeng 7 juta napa pinten. Terus nggih didum malih. Nggih alhamdulillah sembuh. Mek ngoten tok. Jadi diobat noro-noro, diobat penenang turu wae wonge. Tapi nggih tetep lali. Ternyata napa urusannya dengan waris. Makanya Bapak Ibu, monggo nek panjenengan berurusan dengan waris dibagi secepatnya dan sing bener. Karena sampean wong ngaji, mbok ana gesrek titik-titik sampean mending ngalah. Ngalah mawon dan gak usah ngomong nanti nek sampean ngalah. Mboten napa-napa lah, wong dulur dhewe.
Paling sedih seandainya orang tua kita yang dulu nyelengi mungkin kan 100 rupiah, mungkin kan 1000-2000 zaman tahun dia belinya di tahun 80-an atau 70-an. Harapannya nanti anak-anaknya itu makmur, gak ruwet. Begitu di belakang hari ternyata warisan yang besar itu justru menjadi petaka. Padahal sebagian yang lain padha gak duweni iso rukun. Wong sing padha gak duweni, sing situk duwe rada duwe titik iso tuku TV datar, terus sing gak duwe niku mulai digawani radio rusak. Gawani radio rusak. Sawan dulurku mbak aku Jawa. Digawani radio rusak lho jarene dulurku mbak aku Jawa. Dikai apa sampean? Saonoke nek aku mrono gedondong dipekno. Duwene gedondong. Jadi wong niku nggih kadang-kadang tanduran nggih menyesuaikan, Pak. Melok sapa tanduran ya nek omah kok wong gak duwe tanduran iki biasanya sing cukul ya gedondong. Omong putih ngoten iki. Tak was-wasne ya mereka iki ya nyocok-nyocoken ya. Nek sing rada-rada duwe niku cukul kelengkeng, rambutan. Kelengkeng ditandur nang wong sing gak duwe niku gak gelem cukul ya. Gayam gelem nek gayam. Kula niku sering diomongin. Lah nggih Ustaz. Napa? Wong niki tumbase bareng lho. Ditanam teng mriku lho cukul ngen. Kula mboten cukul, kula batin tok ae. Jane sampean gak level nandur. Nandur kelengkeng sampean niku gak level. Jadi sembarang niku di level-levelno, Pak, kalau Gusti Allah. Saestu. Enten kelas iki ambek-ambek ngoten lho. Ini wong gak duwe, terus marono berangkat jalan santai. Wis aja ngipi oleh Honda Beat. Oleh kipas angin wis bagus iki. Ana levele dhewe-dhewe. Nggih. Kayak kula niki nang kampus nggo sepeda motor. Terus makan siange, Nduk. Kantin. Niku pantes mergo nggawane sepeda motor kelase ngoten lho. Sing nggawane expander tuku ndek kantin 8.000-an, marang ngombene 4.000 ya kurang pantes, Pak. Ya kudu metu. Sing minimal 20.000, 35.000 ngono. Enten kelas-kelase. Lah sampean wasno, sampean ngene ya, kepengin duit gayam, nandur gayam. Kelas sampean lah kelas atas kelas F. Gak cukul sampean nandur gayam. Temenan. Tapi yang wong sugih-sugih tandure sembuja ya cukul. Jadi cocok dan kayak kuburan. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah. Nah, niki sing nomor setunggal, monggo ditoto. Senajano urusan waris diundur itu ndak dosa, diundur. Tapi tetap nggarai ruwet. Itulah jebakan langit. Bukan dosa tapi membuat hidup ruwet. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang termasuk jebakan langit. Panjenengan bisa lihat Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qaulan syadida dan hendaklah kalian takut kepada Allah ketika meninggalkan anak-anak atau generasi yang lemah. Lemah apa? Ya lemah dalam banyak hal. Termasuk yang kita sebut di sini itu lemah kepribadiannya. Nggih. Nuwun sewu para rawuh. Orang tua itu jangankan sikap ya Pak. Mendidik anak, jangankan sikap. Pertanyaan yang berbeda itu menghasilkan kualitas jiwa yang berbeda. Contoh nih, saya ceritakan kasusnya dulu. Ada seorang ibu dengan 2 saudara, jadi perempuan. Nah, si ibu ini suatu saat pernah merasa didolimi oleh tetangganya karena kalau hujan airnya itu dimasukkan ke pekarangannya. Sanjang tengkulo,
Ustaz saya ini didolimi Ustaz. Terus napa Bu? Kula nyuwun donga sing nika Ustaz. Doa untuk orang yang mendolimi. Ala Bu wong ngoten mawon, sampean ngalah apa? Sampean gawe got. Bondo titik. Panjang ya Ustaz. Mestinya kan dia yang punya air. Lah mosok kula sing dia yang buang, saya yang membuatkan got itu di pekarangan saya, mestinya dia. Tapi ngeten lho Bu, doa ini sebenarnya nggak sembarangan Bu. Wong Imam Bukhari saja memasukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari itu agak grogi, sehingga tidak dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari, tapi dimasukkan kitab Adabul Mufrad. Itu pun tidak dalam sub besarnya, itu di footnote-kan. Jadi doa ini berbahaya. Bagaimana matan doanya? Allahumma sholli ala sayyidina wa sallim ala sengaja kula ngetenaken sampeyan jaga apal. Nek apal bahaya itu. Tumbang, orang yang mendolimi itu akan tumbang. Padahal nanti yang mendolimi itu bisa jadi sesama muslim. Guru sampai guru masalah cilik, rebutan jam. Karena dia tahu doanya, ngublek Pak. Padahal pada berjuangin di sekolah yang sama-sama bayarannya titik. Kan sakno ngoten lho. Makanya nek mboten urgen niku mboten kula paringi. Dan ketika itu saya berikan, kula kengken ngapalno dan saya berdoa kepada Allah kalau kasusnya selesai, saya ingin doa ini dihilangkan dari pikirannya. Wakhir tiyang niki ngomoyo es nggih pun. Sampeyan apalno? Diapal. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, es apal beliau. Oke, mburine niku minhu tha'ri, ngaten. Kata kuncinya. Wah, akhirnya Bu, sing tiang niku wau begitu pas udan deres banyu grojok-grojok doa dia. Selesai dia berdoa, tidak lama kemudian ditelepon adiknya. Mbak, sampeyan rene apa? Ibu iki wis tak gawe nang rumah sakit. Terus berangkat dek nih. Begitu berangkat teng rumah sakit kan wis mboten mikir banyu sing dilekno tanggane. Dia enggak berdoa. Gantian nunggu ndek mriku. Mergo adikne sing loro niki wis wong kerepotane apa ae dia yang nunggui. 2 hari 2 malam terus baru diganteni. Begitu pulang melihat air lagi, ini ibunya sudah boleh pulang 3 hari. Melihat air lagi, gosok-gosok berdoa lagi. Ibu ini berangkat mana ke rumah sakit? Akhirnya apa? Dia ngomong ke saya, Ustadz, setiap kali saya berdoa itu kok ibu saya yang masuk rumah sakit. Ini nggih ana hubungannya mbek waris niku wau. Tapi ini nanti ke anak ya, saya mau mengarahkannya ke anak. Terus gimana Bu? Nah ya Ustaz, kenapa kok begitu? Oh ya, begini. Ini kan sampean mangkelelak perkara tanah sih, nggih. Saya mau sejarahnya tanah ini bagaimana? Ini waris bukan Ustaz. Justru saya itu yang tidak diberi waris. Adik saya itu 2. Adik saya itu 2, saya 1 sendirian, saya yang bajeng. Nah, dulu saya itu lahir ketika ekonomi keluarga itu masih sulit. Ketika ekonomi keluarga masih sulit, saya itu kalau minta apa-apa, pertanyaan ibu bapak saya itu begini, digawe apa? Jadi saya itu tidak akan minta kalau tidak penting. Digawe apa? Dan karena digawe apa, nanti saya takut ditanya dan tidak bisa jawab, saya buat, kalau saya mengeluarkan uang itu saya buat laporannya, inisiatif saya sendiri, ya sederhana kan niku. Sehingga saya sampai dewasa itu terlatih kalau mengeluarkan uang dicatat dan efektif. Kalau tidak penting tidak mengeluarkan dana. Nah, adik saya itu ketika orang tua sudah mulai makmur, pertanyaannya beda. Apa kata si ibu ini? Kalau adik-adik saya itu bukan lagi gaya opo tapi piro. Nggih. Benten nggih. Anu Bu, aku kemah kok sampean sangoni piro. Rekreasi sampean sangoni piro. Karena orang tua sudah makmur. Lah si anak ini yang pertama
Pertanyaannya gaya apa? Pertanyaan itu saja berpengaruh loh, Bu. Ternyata si Mbak Yunya ini menjadi pribadi yang tangguh, yang hebat, bisa menabung, bisa menyisihkan uang, bisa kerja sendiri. Dia bisa memperhitungkan betapa mencari uang itu tidak mudah. Sehingga 500 rupiah, 1000 rupiah dia bisa sabar nunggoe ngoten niku. Dodolane nggih sing jenenge napa? Kertas coklat-coklat niku sama dia diambili 5 digulung, ada harganya sendiri. Mergo nek didol glundungan ngeten iki nggih mboten muni, tapi nek digulung 5 napa 10 muni kok oleh bati. Jadi dia napa? The power of utun. Dia punya kekuatan utun gara-gara pertanyaan gaya apa. Sementara adik-adiknya nih punya kekuatan ngentekno. Mergo piro didadak ae terus nih, piro. Alhasil begitu sama-sama dewasa, yang ini pinter ngeramut duit, sing niki tetep pinter ngentekno duit. Jadi dikai bojone piro ae entek. Apa kata ibunya? Ibunya ngomong begini, wis Nduk, kan bapaknya sudah meninggal. Wis Nduk, telungani, napa telungani nek bahasa mriki? Jenengan paham telungani? Atu-atuke paham? Masih mending paham? Masih mending kamu. Kalau tidak saya beri, kamu bisa hidup sendiri, kamu bisa makmur, kamu bisa berjaya karena kamu mampu. Tapi lek adikmu iki gak tak kei, terus manggon nduk endi? Wis aku ridanono nak. Iki awakmu gak tak kei waris. Ngoten nggih. Gak tak kei waris iki tak kekno adikmu karo. Ya nggih rido. Tapi memang nggak begitu semestinya, dibagi terus Mbak Yuni niki ibunya, Nduk tak jaluk ewekmu, tak kene adikmu niku mboten napa, akad 2 kali. Ya. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi itu Bapak Ibu, gini orang tua itu salah memberi pertanyaan saja dampaknya besar, apalagi sifat sikap atau pendidikan. Nun sewu ya, hari ini banyak anak-anak pinter. Ya, banyak anak-anak pinter yang kuliah di kampus-kampus hebat. Niku nggih statusnya ku kadu bunuh diri ya, Pak. Sakniki niku banyak anak-anak pinter. Kenapa? Mereka itu bening, nggih, fisiknya bagus, nek lanang yo awake gede, tebel ya, alus kulite. Kan kasare belas. Terus marang rambutnya yo apik alus, kadang dikoncet, tebel, awake gede, pakaiannya bagus. Itu seperti kristal. Seperti kristal yang mewah, bening. Begitu kesenggol, roto pecah, Pak, ambiar. Kena masalah titik, ibunya sakit, dia sudah tidak lagi ada yang memasakkan, tidak ada yang ngurusi ini dan itu wis goyang deh. Nyenengi arek terus marono arek mlaku mbek wong liya. Ngono wis hidup seperti tidak ada artinya. Goblok men. Makanya kon ngaji seperti Salman Al Farisi ini tawatak. Berangkat ngelamar gak disenengi, seneng sing ngeterno, ya ini harta saya yang saya siapkan untuk menikah, yang disukai oleh si perempuan ini kamu. Kalau kamu mau menikahlah, semua hartaku ini untuk kamu, pakai untuk menikah. Ngono lho lanang itu. Ngono kok hidup seperti tidak ada artinya, kok somplak men. Ngono iku kuliah di tempat ternama itu. Kristal yang disentuh saja pecah. Nah arek bayian iki dulinane gawe dhewe, Pak. Kepingin trek-trekan, ya sandal digunting. Slondupi kayu glendeng ya. Buat sendiri. Tambah bapak kula nek ngomong ngeten. Kula tanggeti, Pak, sampean niku kok mesti enten mawon, Pak, sing cuwil, Pak. Sing kuku kesandung lah, sing sikil kejojol lah. Lanang ya ngono le, mosok lanang kok gak ono perine blas. Kudu ono perine cek krasa urip ngoten jare. Cocok iki. Akhire gedhe kula tiru, kula niku jaman sik enom ya. Sak umur-umur kepala 17-an sampai kepala 2 niku ono ae sing abu. Semua abu sing beset wah ayo krasa urip ngoten.
Jadi jangan mencetak generasi lemah karena terlalu memanjakan. Gara-gara bahasa ngeten niku lho. Wis sing susah bapakne ae. Ibune bapakne biyene urip susah. Saiki nek anakku aja sampai ngulangi susah kaya aku meneh. Lah, keliru. Sampean itu menjadi tangguh, menjadi hebat karena sampean dulu dibentuk masalah. Itu penelitian Dr. Imam Suprayoga, ahli sosiologi. Ngajarne pun di Imam Suprayoga, terkenal kok orang itu. Jadi orang hebat itu, yang kuat-kuat itu justru dibanting-banting oleh masalah. Mun kena perkara titik ae wis oleng. Hilang arah. Aduh, masalah apa sih sing galehi hilang arah iki? Makanya juga sampean ya, empun sampai didadak duit, jangan terlalu dimanja. Jangan juga tunjukkan bahwa sampean itu selalu mampu untuk memfasilitasi. Lek perlu sampean kandhani. Bapak biyen berjuang lek. Iso tuku ngene berjuang. Sampean bapak iso ngekeki saiki. Tapi aku khawatir suatu saat sampean menjadi pribadi yang lemah. Saiki tak support. Sampean kepengin usaha apa? Ayo. Tak status utang tapi bapak biyen ya utang. Ngoten. Nggih, Pak. Kamu pengen usaha apa? Juga kula SD kelas 4 menuju kelas 5 semuanya wis merasakan jualan. Sing pertama niku estri sadean manik-manik. Sing nomor kali niku nggendong es ngene. Kula foto tak dudono saiki wis gedhe kan. Wingi kula dudono iki lho. Biyen waktu sampean berangkat dodol es. Ya apa waktu iku rasane? Isin ya. Saiki ya baleni meneh ya apa. Mboten masalah ngoten. Bapakmu biyen le nang kampus iku ketika anak-anak umurnya bapak iku seneng mejeng brai-brai. Bapakmu biyen iku nang kampus nggawa sepeda Yamaha 75 kanan kiri ronjot isi kerupuk. Makanya bapakmu antivirus merah jambu. Gak katene cinta-cintaan barekan kate sapa sing gelem. Nggih. Jadi Bapak Ibu jenengan orang-orang yang secara ekonomi mapan itu cenderung ada cenderungnya ya, cenderung mencetak anak-anak lemah. Kula delok arek saiki alus-alus, iki bahaya iki. Yang ngene iki gak disentuh LGBT ngene iki. Nggih. Kalusen ya. Kalusen. Olah nang ade peling barang. Adane artis ae. Peling barang. Bojo kula muni ngene, ya sampean niku kan bertemu banyak orang. Mbok dibersihkan dengan apa dipeling tan apa ngoten lho namine. Wis gak usah ngene. Ya ngene burek-burek titik khas. Ketok lanangi ngono lho. Malah halus-halus dikira cewek. Juga nggih kula sanjang ngoten. Gak usah niru, gak usah ngrungokno nasihate mama sing urusan bersih-bersih wajah. Cocoke lanang burek-burek titik ngene iki. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmatillah Allah, jangan mencetak generasi lemah. Jangan memanjakan. Jangan memanjakan. Lulus SMA mau keluar nanti ya cekelane wis dicekeli mobil. Aduh. Ya nek iso terus soge. Kalau ada jatuhnya. Wis bapak kono cek sepedaan pancal apa yang apa iku sepedaan Astra Gen 91 ta apa sing utuk-utuk iku. Kesusu dibrani ae nyek brai-brai dhewe. Mungkin melok kegiatan apa tukokno sing ndaki ae tukokno sing paling larang, eger apa wah. Ndaki le iki nek kira-kira ransele dijahitno dhewe ngono versi penjahit omahan niku nggarai mati ta. Nggih mboten ya wis kene jahitno kene gak saya geger-gegeran. Engko lek kepengin tulisan eger tak gaeno yang gedhe. Sing mboten mentol iku ibune. Ya wis engko cek digaekno ambek ayah, tapi akhirnya dijak metu. Sing rada murah tapi are. Yang tulisnya are ini kalau nggih. Rada mudun iki kula sanjangi ya. Engko cek nek
Kalau dia mampu, engko lak brai dhewe ya. Seera dolen ae kelampet dibandani teman-teman. Ya dibuat dia safe, aman. Tapi gak usah di dandani keren-keren nemen gara dadi arek manja. Sandal kudu apik, babak pedhot lho kono nyeker-nyeker titik gak apa-apa. Iku jenenge survival sing asli ngono iku, hidup bersama alam. Wah, kon fasilitas nek kepengin nyaman enak ngono ya kok numpak helikopter tutup puncak kono. Terus gak perlu katik manjat, gak perlu cerita apa sandal pedhot. Sejak bapak meneng aja nurut ayahmu. Wah, temenan. Pokok katik ono fasilitas merek api-api larang-larang tak gawe ayah, kata gawe awakmu. Para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah. Jadi kita berhati-hati dengan memilih cara pendidikan, terutama sing nggarai mereka ini lemah. Waduh, menakutkan nanti kalau anak sampean disentuh masalah sedikit terus cewengeng. Enten niku saniki nduk YouTube lanang nangis-nangis iki apa-apa wane. Subhanallah. Para rawuh yang dirahmati Allah, monggo niku di hati-hati. Saniki sing nomor berikutnya, pun kata nomornya sampai lali nomornya iki. Berikutnya yang membuat hidup ini ruwet walaupun tidak dosa itu kalam kathir. Kakek ngomong yang keren itu satu doa. Kalau panjenengan berdoa ya Allah ya, mesti bener ya. Karena di dalam doa orang yang berdoa pasti zikir, karena berdoa kan kepada Allah. Yang kedua, orang yang berdoa pasti jelas penstatusannya. Dia tahu siapa Robnya dan dia tahu siapa dirinya. Artinya saya hamba, ada zat yang lebih hebat yaitu Rob. Maka di situ ada ketauhidan. Dalam doa itu ada tauhid, juga ada zikir, maka orangnya akan cenderung tenang. Ngomong yang urusannya doa itu pasti benar. Dan itu Bapak Ibu bisa menjadi jalan kalau panjenengan rumit berbicara dengan orang, milihnya sulit karena situasinya sulit, maka panjenengan bisa memilih doa. Misalnya ada orang beli kendaraan. Kan kita ini tugasnya membuat orang lain senang, karena kata Rasulullah, aku lebih suka terhadap orang yang memasukkan kegembiraan kepada orang lain daripada orang yang pandai memberi hadiah. Nah, tapi kita ini tidak tahu spesifikasi benda ini kelebihannya apa. Kendaraan lagi. Maka nek sampean ngomong terus keliru kan tambah garai salah. Garai salah tompo, mending didoakan. Orang beli baru sing dituku Astrea Grand 91. Sajane kan gilawas nggih. Kalau sampean memang bisa memilih kata-kata yang bagus, mboten napa-napa. Oh iki wirid iki, Dik. Iki gak atik ndrodos iki bensin iki. Diamboni bensin tok ngono wis mlaku iki. Orangnya kan seneng. Mungkin nek mlaku kok ana pom pura-pura garo sepeda sampean iki. Iya tak, oh yes tahu, wirid iki berarti tok sampean tuku iki, bener. Itu menyenangkan. Tapi kalau sampean ndak ngerti aku kudu ngomong apa, maka doakan. Yes, muga-muga cak sampean numpak sepeda iki barokah, sampean nek dalan-dalan ya slamet, terus iso gawe dalane rezeki sing luwih akeh. Niku mesti bener e. Kalau ngomong doa, maka doa itu tidak disebut sebagai ngomong yang keliru. Jadi sampean niku nek ngomong temai doa masih kata mboten napa-napa. Yang kedua ilmu. Kalau panjenengan bahas ilmu, ngomong banyak enggak apa-apa. Mungkin kalau ngomong ini terus ono sing jero atine ngene, dek niku ngomong terus ngono kok. Ket mang kabeh meneng dek niku tok sing ngomong. Lah itu ilmu Lah guru matematika kon meneng, bahasa Indonesia kon meneng, lah terus ya napa? Maka ngomong ilmu sebanyak apapun itu tetap baik. Nggih. Pertama doa, yang kedua ilmu. Yang ketiga kalau mau ngomong itu sejarah yang sudah validasi ya, yang sudah jelas kebenarannya. Jadi sejarah yang ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam hadis, itu pasti benarnya. Kalau sejarah orang per orang kadang-kadang itu versi-versi kan katanya. Kenapa kita ngomong sejarah? Itu penting. Sebab pertama,
orang yang paham sejarah atau menceritakan sejarah kepada anak-anak keturunannya atau teman-temannya, itu membuat orang lain selamat dari kejatuhan yang sama. Yang kedua, saya ingat omongannya Kiai Haji Muhadjir Sultan. Nah, beliau cerita begini, saya itu menulis kitab namanya Al-Mukhtarat tapi belum selesai, kata beliau. Saya kalau bercerita, ini pengalaman ya, kata beliau, bojoku mulai kemanten anyar, setiap hari tak ceritani, ben mangan ben kata itu tak ceritani, dan cerita saya nggak pernah habis. Stok ceritaku itu akeh. Kenapa kita harus punya banyak cerita, kata beliau? Karena orang itu, anak kecil, orang dewasa, orang-orang tua tetap senang dengan cerita. Nah, cerita yang sejarah yang benar maksudnya. Nah, ini gue para rawuh. Jadi nek ngomong selain itu potensi salah. Padahal kalau panjenengan mau diam, itu manfaatnya bisa panjenengan lihat Al-Quran surat Ali Imran ayatnya 41. Enten sing beto Quran ini. Terjemah ya. Saya coba Bu jenengan baca artinya saja. Ali Imran ayat 41. Artinya saja. Karena waktu nggih. Nah nek pun mulai soyo kengen maca ngoten niku berarti wonge butuh ngombe. Bismillah. Imam Ar-Razi menyebut ayat ini dengan dua alur. Alur pertama, Nabi Zakaria itu kan sudah sepuh, istrinya sudah menopause. Jadi secara teori medis tidak mungkin diberi anak. Tapi Nabi Zakaria itu tidak pernah putus berdoa. Sehingga suatu saat Nabi Zakaria diberi informasi oleh Malaikat Jibril bahwa kamu akan mendapat anak. Tapi Malaikat Jibril memberi informasi seperti itu saking gak cocoknya ambek dunia keilmuan. Nabi Zakaria ini masih perlu mengkonfirmasi langsung kepada Allah. Nggih ta ya Allah. Mosok kula pun umur sak menten enggak ada yuga. Kadek bojo kula niku pun dianggap mandul. Pun mboten nek munggo awak dhewe wis tidak memproduksi sel telur kan ngoten. Mosok sih. Kalau iya ya Allah, berilah tanda. Apa tandanya diberi oleh Allah? Tiba-tiba Nabi Zakaria itu tidak bisa bicara selama 3 hari. Sehingga dia berbicara dengan isyarat dan diperintah oleh Allah, kalau kamu nanti nggak bisa bicara, kamu banyaklah berzikir di pagi dan petang. Itu menjadi tanda. Alur yang kedua itu begini. Karena Nabi Zakaria itu poso, mboten ngomong. Mungkin ngarani poso bisu. Poso mboten ngomong, maka hadiah dari Allah adalah diberi keturunan. Dua alur. Tapi perlu panjenengan tahu, orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad itu masih disyariatkan poso bisu. Tapi sejak Nabi Muhammad turun, poso bisu itu sudah tidak ada. Cuman keutamaan dari orang yang tidak banyak bicara itu bisa menembus hal yang sifatnya ruhaniyah, bahkan memberi dampak sesuatu yang di luar kebiasaan, terutama mereka-mereka yang merindukan anak keturunan. Kudu ngerem ngomong. Dalile niku wau. Surat Ali Imran ayatnya 41. Sampeyan baca tafsir-tafsir yang jumlahnya banyak, nanti akan ketemu ini adalah amalan spesifik untuk orang-orang yang ingin mendapat keturunan, salah satunya. Kalau salah banyaknya banyak. Kapan-kapan disampaikan oleh diundang mana. Hadiah berikutnya Bu, kalau ada orang yang bisa ngerem ngomong seperti Nabi Zakaria, hadiahnya panjenengan bisa lihat Al-Quran surat 19, surat Maryam, ayatnya 10 sampai 14. Ini sampean baca artinya mawon.
Alon-alon tempone tapi suarane banter. Napa bapak-bapak enten sing beto? Wonten, Pak. Coba jenengan. Bismillah. Zakaria berkata, Nggih. Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, Nggih. padahal kamu sehat. Nggih, sehat tapi mboten saged ngomong. Terus Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Nggih. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka. saking ekstrime sampai nggak bisa ngomongnya, beliau itu ngomong dengan bahasa isyarat. Ngoten-ngoten niku nggih. Terus Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. nggih. Lajeng Hai Yahya, ini hadiahnya. Hadiahnya Nabi Zakaria itu diberi anak namanya Yahya. Apa keistimewanya Yahya? 1. Baca, Pak. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Nggih. Dan kamu berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak. Hadiahnya diberikan anak. 1, punya kecenderungan mendalami ilmu agama sejak umur masih belia. Kemarin kan kita menurut periodisasinya Nabi Yusuf itu kan 7 tahunan ya. Maka 14 ke bawah itu masih disebut anak-anak. 1, diberi anak. Kalau orang tuanya bercakap-cakap itu yang benar, sing api-api, mboten bercakap sing mboten ono kanggone, maka hadiahnya akan diberi anak yang cenderung seneng mendalami ilmu agama. Jadi sampean akan terheran-heran, aku gak tahu ngongkon anakku mondok, tapi kok njaluk mondok, padahal mbah-mbahne gak ono sing ngongkon mondok. Niku nek ngoten niku berarti sampean wis bener omongane, nggih. Kok ana wong kepengin anake mondok, nggih. Tapi anake iki diterus nang pondok, entek sangune mulih. Bolak-balik digondol sampe ustate, diluk-diluk mulih, kepengin metu ae. Iki berarti bapakne makne gedabrus. Napa? Gedabrus. Makane nek ana wong kok sambatan, lha nggih Ustaz, ya napa yuga kula? Napa? Pun kula sangoni, kula tumbasaken ngeten-ngeten. Mulih ae nek mondok niku. Wis samnusru ilmune nggih. Tapi cukup jero ati aja gare wong susah nggih. Aja gare cukup jero ati ae. Pancen lambemu ngedabrus. Subhanallah. Ngeten iki ya gak nyindir sapa-sapa niki ilmu ya. Terus hadiah berikutnya Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Rasa belas kasihan kepada anak itu. Jadi panjenengan nggak ada yuga sing saknoan. Saya pernah Pak, ada seorang anak ya. Dia ini di bela diri itu sabuknya paling tinggi dan dia yang paling kuat. Maka di defend istilahnya bertarung tapi dia tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan, di defend dia tidak boleh melawan, hanya boleh menangkis, boleh menghindar. Kemudian dimunculno arek sing bener sabuke ini sore tapi posturnya lebih gede. Pelatihnya ngomong, ini komite bukan defend. Os. Nah si anak ini yang sabuknya lebih tinggi tadi dipukuli habis-habisan sama itu, nggak ngelawan sampai pelatihnya ngomong, ini komite bukan defend. Meneng ada celup kula nggih krungu celup. Rasanya nanti kok meneng ae arek iki. Setelah selesai Pak, saya tanya dia. Le, saya makan tahu itu komite kan bukan defend. Nggih. Napa? Kenapa kok nggak dilawan? Niku anak yatim Ustaz. Nek kula sing lara, enten sing ngramut. Nek niku mboten lara. Nek niku sampai sakit, sinten sing ngramut? Kula ngene. Wah, iki Nabi ya kaya Yahya iki. Sopo mak bapakne niki ngoten. Karena saya tahu, ngoten lho. Itu rasa belas kasih. Kalau sampean enggak ada yuga, terus misalnya ana wong dodolan kedondong. Kan wong-wong umumnya dodol apel, dodol melon lah ngoten nah. Kono wong dodol kedondong ngono ndek ndukure glangsing. Dia enggak mau sebenarnya makan kedondong, kecut nggih. Tapi terus mah uangnya mah dibeli itu. Terus dia ngomong, "Ngapa sampean gak arep kok tuh sakno?" Bagus berarti. Sampean sudah bagus. Tapi lek ono sampean
Justru sampean sing sakno nang wong, anak sampean muni lapo semau ngono diurus. Oh, gak tayo berarti. Diberi oleh Allah langsung masuk rasa kasihan itu ke dalam hatinya. Belum diajari loh oleh gurunya. Kita juga nggak pernah sampai mikir seperti itu, tapi dia melakukan. Ayo, hadiah berikutnya yang ketiga. Kalau ngomongnya cocok, bener. Dan kesucian dari dosa. Kesucian dari dosa. Kesucian dari dosa niku ngeten. Lele, kanca-kanca sampean niku lho, metu nang kafe-kafe kok lho. Mbok dolen-dolen kono apa? Gak apa-apa sing ngono wae. Pokok gak maksiat. Mboten mak. Mboten Bu. Lah lha apa? Arek-arek niku misa-mesu wae nek ngegame. Coba. Jarene ana sing ngomong mesu gak dosa kok. Nggih mak, tapi yo saru. Halo? Wah, berarti wis cocok. Itu hadiah kepada orang-orang tua yang bisa menjaga lisan. Terus berikutnya Pak, yang keempat. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dia bertakwa, manut kali Gusti Allah, Masya Allah. Terus? Dan banyak berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti pada orang tua. Ada loh Pak Bu. Anak itu nggih, yuga sampean umure misalnya anak sampean nggih mbon enten sing SMP ya, mbon enten sing kelas 3 misalnya niki. Tapi sampean itu bisa menandai siapa dari anak-anak ini yang punya bakat berbakti. Misalnya nedo. Nedo. Anak-anak yang lain mantun nedo, mboten enten toya, mereka ya cuek saja. Tapi ada, Pak. Kadang-kadang itu musalah situke juga sampean niku mergo hadiah dari Allah, omong sampean bener niku dihadiahi. Ndak tahu anak yang keberapa, dihadiahi anak sing panjenengan nedo dereng nginum, dia ambil air dikasihkan orang tuanya. Itu ada yang seperti itu. Terus sampean titeni, oh berarti waktu aku mengandung arek iki biyen omongane wis bener. Tapi nek bapakne waktu kesel meneng ae dekne iki ngomongnya keliru piye. Terus berikutnya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Nah, dia tidak sombong dan tidak punya bakat durhaka. Mendahne nang senenge. Ini pendidikan, menurut saya ini pendidikan rumus langit. Kalau pendidikan yang rumus dunia ya parenting itu Pak. Apakah itu tidak penting? Ya penting untuk pengetahuan. Tapi mbok pengetahuan numpuk sak piro, rumus langitnya mboten cetha, mboten sambung, tetep dugal anake. Halo? Naudzubillahi min dzalik. Maka para rawuh ngomong sing akeh mboten berfaedah, enggak dosa. Karena kaidahnya ini kan muamalah duniawiyah. Sepanjang tidak ada yang dilarang, maka boleh. Sajane ngomong semuanya boleh, pokok mboten hibah, pokok mboten bohong, pokok mboten fitnah, tidak mencaci maki. Asal ndak ini, tapi itu pun nggih, yang enggak manfaat itu bisa punya dampak yang seperti saya sampaikan tadi, nggarai ruwet. Makatan para rawuh pembicara yang baik menyampaikan dimengerti, dipahami supaya bisa diamalkan dan tidak nyindir. Tapi pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Ini pas. Makatan sing saged kula sampaikan segala khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.